Battle Through the Heavens Chapter 14, Vacuum Hand. Mendengarkan suara di dalam hatinya, Xiao Yan berkedip dan diam-diam mengangguk. Alih-alih segera meraih potongan logam hitam, Xiao Yan dengan lembut mengambil inti monster hijau yang masih meneteskan darah dan melihat tentara bayaran yang tampak lusuh berdiri di belakang kios. Dia bertanya dengan riang, monster sihir mana yang berasal dari inti monster ini? Haha, mata tuan muda benar-benar bagus. Ini adalah inti monster dari monster sihir tingkat pertama bernama Swallowwood Fox. Ini adalah inti berkualitas tinggi. Kelompok tentara bayaran tajam kami menunggu selama 3 hari dan menyerang 5 rubah kayu walet sebelum akhirnya mendapatkan inti sihir ini. Melihat pakaian mewah Xiao Yan, tentara bayaran itu dengan cepat mengiklankan barang dagangannya. Jika objek ini sesuai dengan keinginan tuan muda, aku pikir 500 koin emas akan menjadi harga yang bagus. Haha, ketika mendapatkan inti ini, kami memiliki beberapa saudara lelaki yang terluka cukup parah. Xiao Yan perlahan menyeka darah yang tersisa dari inti sihir, memperhatikannya yang belum sepenuhnya membeku. Dia mengangguk sedikit dan melirik ke arah 2 bintang emas di dada tentara bayaran dan berkomentar, terlalu mahal. Biasanya harga inti sihir tingkat 1 hanya akan 400 hingga 450 koin emas, lebih jauh lagi, bahkan jika Swallowwood Fox adalah binatang ajaib, kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi. Apakah bawahan Anda bukan Dou Ze? Sudut mulutnya sedikit tersentak, tentara bayaran itu tertawa datar. Dia tidak berharap pemuda yang berdiri di depannya begitu berpengetahuan luas tentang pasar inti ajaib dan menjawab, 470 koin emas, maka tidak kurang, kita harus hidup dengan ini. Hah, menghela nafas di bawah mata mercenari yang cemas, Xiao Yan membungkuk dan secara acak mengambil banyak hal dari kios, termasuk juga potongan logam misterius dalam kekacauan. Lalu dia berkata, 470 koin emas untuk semua ini. Melihat barang-barang di tangan Xiao Yan, tentara bayaran menghela nafas lega karena tidak ada barang di tangan Xiao Yan yang mahal. Baik, dengan ceria menghasilkan beberapa koin emas, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan momen lain dan segera pergi. Hah, berat, untuk berhati-hati dalam tugas biasa membeli barang-barang. Suara mengejek tetua terdengar di kepala Xiao Yan ketika dia berbalik untuk meninggalkan toko. Bajingan itu semuanya penipu, mereka akan segera menaikkan harga jika kamu menunjukkan minat pada barang mereka. Saya tidak ingin kehilangan uang untuk sesuatu yang bodoh seperti itu. Setelah menjawab, Xiao Yan berhenti memperhatikan penatua di dalam cincinnya dan dengan santai keluar dari pasar dan kembali ke klan bersama Sun Er. Setelah berpisah dengan Sun Er, Xiao Yan dengan tidak sabar berlari kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati mengunci pintu. Memutar kepalanya dan melihat penatua yang meninggalkan cincin itu sejak dewa tahu kapan, Xiao Yan mengeluarkan herbal dan inti sihir yang baru dibeli. Dia buru-buru bertanya, semua bahan yang diperlukan ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Penatua itu tertawa riang dan tatapannya memindai bahan-bahan di atas meja sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu apa potongan logam hitam itu? Xiao Yan berhenti sejenak sebelum menyadari bahwa penatua itu merujuk pada pembelian yang tidak disengajanya. Dia dengan cepat mengambil sepotong logam hitam dan memeriksanya dari atas ke bawah. Tetapi setelah memeriksanya, alisnya berkerut dan bertanya, ini, apa fungsinya? Yao Lao mengambil black metal piece dan tertawa, sepertinya ada teknik Dou di dalam sini. Dan, pencipta potongan logam ini mungkin juga seorang alkemis karena hanya orang-orang yang memiliki persepsi jiwa yang kuat dapat merasakan kekuatan di dalam potongan logam ini. Teknik Dou, mata Xiao Yan cerah dan dia buru-buru bertanya, tingkat apa itu? Di daratan Dou Qi, pentingnya teknik Dou tidak lebih rendah dari metode Qi. Teknik Dou yang kuat akan memungkinkan seseorang untuk melakukan pada tingkat yang jauh melampaui kemampuan mereka. Misalnya, seorang Dou Ze mampu melawan Dou Xi meskipun Dou Qi-nya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Teknik Dou dan metode Qi keduanya dibagi menjadi 4 tingkat daya yang menurun, Tian, Di, Xuan dan Huang. Biasanya, teknik Dou yang mudah diakses paling banyak tingkat Huang tinggi dan untuk teknik Dou yang lebih tinggi, orang harus pergi ke klan atau faksi besar. Tentu saja, dunia Dou Qi sangat besar dan ada beberapa keadaan khusus di mana teknik Dou atas hilang dan ditemukan oleh beberapa individu yang beruntung. Potongan logam hitam yang dimiliki Xiao Yan saat ini mungkin adalah karya yang hilang dari beberapa orang kuno. Yao Lao membalik pelat logam dan tersenyum, Vacuum Hand, level Xuan rendah. Tingkat Xuan rendah.
Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak berharap bahwa sampah yang dibelinya akan memiliki teknik Dou level Xuan. Di klannya sendiri, klan Xiao, teknik Dou tertinggi hanya tingkat Xuan tengah dan hanya pemimpin klan dan beberapa tetua yang bisa mempelajarinya. Facuom Hen, jika dilatih untuk Max, itu bisa menyedot batu-batu besar yang ribuan pound. Terhadap musuh, itu bisa secara paksa menyedot darah keluar dari tubuh mereka. Secara paksa menghisap darah dari tubuh. Wajahnya penuh kejutan, Xiao Yan menelan cidu kering dan berseru, ini luar biasa. Begitu darah meninggalkan tubuh, mereka akan matikan. Jangan senang dulu. Ini hanya berfungsi jika level Anda lebih tinggi dari lawan Anda. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda, mereka dapat menggunakan kesempatan untuk mendekati Anda dan orang yang tidak beruntung adalah Anda. Yao Lao dengan ceroboh melemparkan pelat logam ke samping, sepertinya dia tidak terlalu memikirkan teknik Dou. Yao Lao berstatus tinggi dan tentu saja memiliki standar tinggi. Tetapi untuk Xiao Yan, ini adalah teknik Dou tingkat tinggi. Dia segera dengan senang mengambilnya dan tertawa, bahkan dengan ini, itu lebih baik daripada teknik Dou di klan. Saya akan belajar ini mulai sekarang. Hah? Dengan Duan Qi ketiga Anda, akan luar biasa jika Anda bisa menarik cabang pohon dengan tangan vakum Anda dan Anda ingin menyedot darah dari seseorang. Menggelengkan kepalanya, Yao Lao banyak mengkritik Xiao Yan. Memutar matanya, Xiao Yan mengabaikan Yao Lao dan tersenyum sambil memeluk potongan logam. Lihatlah dirimu. Memiliki teknik Lao Xuan Dou membuatmu bahagia seperti ini. Kau mempermalukanku. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, Yao Lao meraih inti monster di atas meja dan memerintahkan Xiao Yan, ambil mangkuk air besar. Melihat bahwa Yao Lao akan mulai memperbaiki pil, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan black metal piece dan dengan riang pergi untuk mempersiapkannya. Di ruangan yang tenang, Yao Lao mengambil purple bluegrass dengan tangan kirinya. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dalam-dalam dan nyala api putih muncul di tangannya. Ketika nyala api muncul, suhu di dalam ruangan naik secara eksponensial. Tanpa berkedip, Xiao Yan menatap bola api putih. Meskipun dia tidak tahu proses memurnikan pil oleh alkemis, untuk mewujudkan Dou Qi adalah tugas yang mustahil bahkan untuk ayahnya. Dengan wajah tenang, api putih di tangan Yao Lao mengembang dan menelan purple bluegrass. Dalam nyala api, purple bluegrass langsung menjadi bola cairan hijau. Tangan kanan Yao Lao mengambil tangkai ungu bluegrass lain dan melemparkannya ke dalam api putih. Setelah melemparkan ketiga batang purple bluegrass ke dalam api, bola cairan hijau menjadi tampak lebih besar. Cairan hijau perlahan menyusut di dalam api. Suhu tinggi tanpa henti membakar kotoran dalam cairan hijau. Dengan nyala api, cairan hijau menjadi semakin kecil dan semakin kecil volumenya. Setelah beberapa detik, itu hanya seukuran ibu jari. Setelah itu, Yao Lao melemparkan dua batang bunga cuci tulang ke dalam nyala api dan setelah mereka selesai membakar, cairan yang tersisa bercampur dengan cairan hijau asli. Setelah itu adalah penyempurnaan dari inti monster. Langkah ketiga memakan waktu 1 jam penuh tetapi Yao Lao masih tampak penuh energi dan tanpa tanda-tanda kelelahan. Setelah 1 jam penuh, inti monster yang tangguh telah menjadi bola cairan hijau. Energi keras di dalam inti monster itu diperlunak oleh formula ajaib Yao Lao. Di tangannya, api putih perlahan menghilang. Melihat bola hijau yang melayang di atas tangan Yao Lao, Xiao Yan menggosok kedua tangannya. Dengan persepsi jiwa atasannya, ia dapat dengan jelas merasakan energi berlimpah di dalam bola energi itu. Guru, apakah saya hanya memakannya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin mati maka makanlah. Dengan jalur Qi Anda akan menjadi lumpuh sejati dalam hitungan detik. Memberikan Xiao Yan mata putih, Yao Lao menjentikkan bola dan secara akurat terbang ke dalam mangkuk air. Segera, seember air jernih berubah menjadi warna hijau gelap. Mulai sekarang, kamu harus berlatih di sana. Dengan bakat Anda dan mencegah keadaan yang tidak terduga, Anda harus dapat mencapai 7 Duan Qi dalam setahun. Yao Lao menepuk debu dari tangannya dan tersenyum ringan ke arah Xiao Yan. Dengan kebahagiaan yang jelas, Xiao Yan buru-buru mengangguk. Oh, aku hampir lupa. Obat ini hanya akan bertahan selama 2 bulan. Yang berarti, Anda harus membeli bahan yang Anda dapatkan hari ini lagi setiap 2 bulan. Yao Lao mengungkapkan senyum licik. Xiao Yan kebahagiaan menghilang dari wajahnya dan dia menganggukkan kepalanya dengan enggan. Sial,
Hanya orang kaya yang mampu menggunakan barang ini. Matahari hangat menyaring melalui jendela dan dengan malas disemprotkan ke ruang yang rapi. Di dalam ruangan, seorang pria muda dengan tubuh telanjang sedang duduk bersila di dalam ember kayu. Kedua tangannya disatukan menjadi simbol yang aneh. Kedua matanya tertutup rapat sementara napasnya tenang tapi kuat. Dalam ember kayu di bawahnya, cairan hijau misterius itu anehnya berkilau. Saat dia berlatih lebih lama, cairan hijau di dalam mangkuk mulai menguap perlahan, mengeluarkan aliran udara hijau muda. Aliran perlahan mengangkat ke atas dan menggeliat ke hidung pemuda itu. Begitu aliran itu ada di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menjadi berkilau dan mulus seperti White Jade. Seolah-olah dia merasakan Doqi yang semakin meningkat di dalam tubuhnya, wajah pemuda itu menunjukkan senyum ringan. Setelah memastikan kesuksesannya, pemuda itu tidak berhenti di situ. Matanya masih tertutup rapat dan kedua tangannya tetap di posisi yang sama. Dia bahkan tidak bergeming dan mempertahankan posisinya yang efisien maksimal saat dia dengan rakus menyedot energi dalam cairan hijau. Cairan hijau yang menempel di tubuh pemuda itu perlahan-lahan diserap oleh kulitnya, memperkuat tulangnya dan membersihkan jalur qi-nya. Di bawah daya serap pria muda yang gelisah, semakin banyak aliran hijau keluar dari mangkuk dan perlahan-lahan, mereka menjadi sangat padat sehingga cairan hijau itu menutupi tubuh telanjang pria muda itu dalam lapisan kabut. Di bawah pelatihan gelisah, sinar matahari cerah yang masuk melalui jendela perlahan menjadi lebih lemah dan ruangan menjadi jauh lebih dingin. Dalam ember kayu, pemuda itu berkumpul di gumpalan terakhir dari udara hijau dan bulu matanya berkedut sebelum membuka untuk mengungkapkan dua mata hitam pekat. Dalam mata hitam pekat, cahaya putih melewati tapi kali ini, ada sedikit warna hijau. Perlahan-lahan menghela napas, pemuda itu dengan cepat berdiri dan membiarkan tetesan air dingin mengalir dari tubuhnya. Mengambil peregangan malas dan merasakan Doqi yang melimpah di dalam tubuhnya, pemuda itu bergumam, pada kecepatan ini, aku mungkin bisa mencapai Duan Qi kelima dalam 2 bulan. Setelah menyiapkan semuanya, Xiao Yan tinggal di kamarnya selama setengah bulan penuh. Pada saat dia tinggal di kamarnya, selain makan dan menghadiri acara tubuh, dia telah melatih qi-nya tanpa henti. Meskipun pelatihan itu sangat membosankan dan melelahkan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ejekan dan cemoohan yang telah dialami Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. 3 tahun penuh ejekan telah mengajarinya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Meskipun hari-hari berlalu dengan melelahkan, hasilnya menyenangkan. Efek dari mangkuk ramuan Yao Lao jauh lebih kuat daripada apa yang Xiao Yan pikirkan dan bahkan penciptanya. Yao Lao telah meramalkan bahwa setidaknya butuh sebulan untuk Xiao Yan untuk sampai ke 4 Duan Qi, tetapi Xiao Yan hanya menghabiskan separuh waktu itu. Mendengar ini, bahkan Yao Lao terkejut dengan kecepatan dan efisiensi yang dilatih Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah melakukan ini sebelumnya, kecepatan di mana dia pergi sekarang, bukankah agak terlalu luar biasa? Bagian terpenting dan terberat tentang melatih Doqi ada di dasarnya. 10 Duan Qi akan membawa orang 10 hingga 20 tahun. Tentu saja, sekali seseorang menjadi Douze maka kecepatan pelatihan mereka akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang hanya dapat menaikkan 1 Duan Qi dalam setahun sebelum menjadi Douze maka orang yang sama itu mungkin bisa naik beberapa bintang dalam setahun sekali setelah menjadi Douze. Ketika kecepatan pelatihan miring ke masa-masa selanjutnya, kinerja Xiao Yan dalam setengah bulan mengejutkannya. Berjalan keluar dari ember tanpa ragu-ragu, Xiao Yan melihat kembali cairan hijau yang lebih ringan di dalam mangkuk. Warna yang lebih terang jelas karena pelatihannya dan dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya sambil berbisik, bisakah ini bertahan selama 1,5 bulan lagi? Menyekat tetesan air yang tersisa, Xiao Yan secara acak mengenakan pakaian baru dan merangkak ke tempat tidurnya yang lembut. Setelah melakukannya, dia meraih ke belakang bantalnya untuk mengambil potongan logam hitam pekat itu. Karat pada potongan baja sudah dihapus oleh Xiao Yan untuk mengungkapkan permukaan yang halus dan bercahaya. Itu cukup misterius. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan dengan saksama mempelajari potongan logam yang berisi teknik Dosuan level rendah ini setiap kali ia berhenti dari pelatihan. Dalam setengah bulan, di bawah instruksi Yao Lao, Xiao Yan akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik yang terlibat. Tetapi karena kurangnya Doqi, dia tidak bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berguna dan membuat Xiao Yan sedikit kecewa. Menempatkan potongan logam di antara kedua telapak tangannya, Xiao Yan menutup matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengamati pelat logam hitam.
Dengan menenangkan napas Xiao Yao, ruangan itu sekali lagi damai. Keheningan panjang berlalu sebelum Xiao Yan membuka matanya lagi dan mengangkat tangan kanannya. Tangan kanannya melengkung menjadi cakar dengan cahaya dokinya, di bawah desakan Xiao Yan, dengan cepat melewati beberapa ki dan titik-titik tekanan di telapak tangannya untuk menjadi kekuatan penarik. Peng! Vas keramik yang ditunjuk oleh Xiao Yan membuat beberapa lingkaran sebelum jatuh dari meja. Dan dengan tabrakan yang jelas, itu hancur berkeping-keping. Hah? Meskipun teknik Do berada di tingkat Xuan, Doki saya terlalu rendah dan saya hampir tidak bisa menggunakan teknik itu. Melihat kehancuran yang disebabkannya, Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, melihat kekuatan yang dimilikinya sekarang, jika aku ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk menyedot seseorang ke arahku maka aku harus berada di level 7 Duan Qi. Apapun itu, mari kita pergi ke aula klan kami untuk menemukan beberapa teknik Do tingkat yang lebih rendah. Tangan hampa ini tidak akan banyak berguna untuk beberapa waktu. Tapi karena saya bisa melatih Doki saya lagi, saya tidak perlu menggunakan metode bodoh yang saya gunakan sebelumnya. Menghela nafas lagi, Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dan melirik cincin hitam yang tidak bergerak sebelum meninggalkan rumah. Mengernyitkan matanya dan menyesuaikan diri dengan matahari yang terik, Xiao Yan dengan hati-hati menutup pintu sebelum dengan malas berjalan ke jalan batu menuju kamar belakang klan. Di sisi jalan batu ada pohon willow hijau zamrud. Hijau berlimpah itu terasa menenangkan dan sangat kontras dengan panas yang menyengat. Beralih ke jalan yang berbeda, tawa seorang gadis muda menyambutnya. Karena ketenangan yang terganggu, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengikuti sumber tawa. Dia melihat beberapa gadis muda datang ke arahnya dari jalan lain. Dipadati oleh gadis-gadis lain, seorang gadis cantik tertawa. Wajah menawan yang telah benar-benar menaungi gadis-gadis lain di sampingnya. Dia adalah gadis yang berada di urutan kedua setelah Sun Er dalam pengujian Doki, Xiao Mei. Melirik gadis yang dulu menempel di sisinya memanggil Xiao Ge yang tak terhitung jumlahnya, kilasan ejekan tak terkendali melintasi wajah Xiao Yan. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, Xiao Yan mengambil pandangannya. Ketika Xiao Mei sampai di jalan di mana Xiao Yan berada, tawa menawan Xiao Mei menghilang ketika dia melihat Xiao Yan. Matahari menyebarkan cahayanya dan membuat pria muda yang tenang itu dengan kedua tangan di belakang kepalanya sangat menarik. Sepasang mata yang cantik dan besar menatap pria muda yang mendekat, dan mencoba membedakan apakah ada senyum ringan atau ejekan yang tergantung di ujung mulutnya. Secara mental Xiao Mei condong ke arah Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasa seolah kehilangan sesuatu. 3 tahun lalu, pria muda itu, di ujung mulutnya, memiliki lekukan yang memabukkan. Melihat pria muda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya melambat. Tawa mereka sebelumnya juga hilang. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei membelalakkan mata mereka sambil melihat pria muda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati ke hal lain. Xiao Mei berhenti di tempatnya. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pria muda yang pernah merebut hatinya. Tapi, kenyataan memberitahunya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama dan hanya membuang-buang waktu. Alisnya berkerut sebelum rileks, dalam benak Xiao Mei dia berpikir, katakan saja hai, tidak peduli apa, dia masih Xiao Geku. Mengabaikan pemikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memegangi kepalanya dan dengan malas berjalan mendekat. Melihat Xiao Yan yang semakin dekat, sebuah senyuman muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membuat wajah yang aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan melihat lurus ketika dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil di bawah bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah mendapatkan perlakuan yang mengerikan? Dia merasakan kemarahan yang memalukan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Xiao Yan Xiao Ge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada hambarnya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing, apa? Suara tanpa emosi dan lembut itu mengejutkan Xiao Mei dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melompat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Menyaksikan bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Mengulur putaran, Xiao Yan melihat ke sebuah ruangan yang luas. Di atas plakat itu ada 3 kata flamboyan dan merah darah, Do Technic Hall.
Mendengar teriakan di aula teknik Do, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula jadi mengapa hari ini sangat berisik. Xiao Yan mengangkat bahu dan melangkah maju untuk memasuki balai teknik Do. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lainnya menyambutnya. Aula teknik Do dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah teknik Do klan sementara bagian barat adalah bidang pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa orang berkumpul di sekitar lapangan pelatihan dan menonton dua orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Douqi Xiao Ningge, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe, hanya 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Xiao Ge sampai ke 8 Duan Douqi. Tetapi meskipun dia memiliki 8 Duan Douqi, Sun Er Xiao Mei memiliki 9 Duan Douqi. Xiao Ning Xiao Ge tidak memiliki peluang tinggi untuk menang. Semoga beruntung, Sun Er Xiao Mei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiao Yan berhenti langkahnya dan melirik ke sekitar lapangan pelatihan. Akhirnya, tatapannya yang tertarik mendarat pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan orang lain? Xiao Yan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, Shattering Rock Hand. Sambil bersandar pada rak buku, Xiao Yan membaca metode latihan ke Shattering Rock Hand sambil sesekali melirik ke pertempuran ganas di lapangan latihan. Aula yang luas itu sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sedangkan sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pria muda sekitar usia 17-18 tahunan. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang telah dilihat Xiao Yan tempo hari. Pria muda itu bernama Xiao Ning. Dai adalah cucu dari sesepuh. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Xiao Ge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum bergegas. Mungkin itu karena suasana yang tidak bersahabat antara ayahnya dan pemimpin senior, tetapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang berasal darinya. Tapi sementara itu, Xiao Yan lumpuh. Dia tidak pernah keluar dari jalannya untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum ringan, membuang pikirannya dan kembali mempelajari Shattering Rock Hand. Di bidang pelatihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning, dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang lembut, tidak ada emosi seperti keletihan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir satu lagi serangan Xiao Ning, tatapan Sun Er malas menyapu aula tapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang terserap di sisi timur aula, sebuah senyum yang ringan dan elegan melayang ke wajah Sun Er. Senyum tiba-tiba gadis itu membuat para penonton terpana melihat kecantikan Sun Er. Sun Er Xiao Mei, hati-hati. Tepat ketika Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan dahsyat yang datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah mengangkat kepalanya dan melihat serangan menyelinap diarahkan pada Sun Er, dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Penampilannya menunjukkan kekhawatiran yang terkendali. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er dengan nakal mengedipkan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke kiri. Meskipun itu hanya satu langkah, anehnya membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning. Sementara dia mengelak, tangan putih jernihnya berkilau emas dan langsung di antara tangan Xiao Ning dan ringan mendarat di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan anggun menangkal kekuatan sementara Xiao Ning harus mundur selusin langkah dan keluar dari bidang pelatihan. Untuk dapat mengalahkan Xiao Ning dengan satu serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada Xiao Sun. Hehe. Sun Er Xiao Mei benar-benar di atas dalam generasi muda klan. Kamu sangat kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum ketika dia berjalan kembali ke tengah lapangan pelatihan. Dengan tenang menatap gadis di depannya, cinta yang sungguh-sungguh di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis Xiao Ge, Xiao Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak berhubungan dengan darah kepadanya. Seolah-olah dia tidak merasakan tatapan tajam dari Xiao Ning,
Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Xiao Ge, biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur Sun Er yang dimaksud, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian para penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak melihat ke atas dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Xiao Yan GG. Gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangan putihnya yang halus berkibar di belakangnya. Dia sedikit condong ke depan dan matanya yang indah berbinar ke bulan sabit. Di wajahnya yang cantik ada dua lesung pipit. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan menatap gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan tajam yang diarahkan padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, gadis, aku tahu pesonamu cukup besar tetapi kamu tidak perlu bagiku untuk membagikannya, kan? Hehe. Sambil tersenyum, Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan dan dengan malas membentang ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terungkap oleh pakaian ketatnya. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya, Xiao Yan GG sampai ke Duan Qi keempat. Mendengar itu, Xiao Yan yang diserap oleh gulungannya mendongak. Selama 10 Duan Qi pertama, Dou Qi tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali jika seseorang menggunakan Dou Qi atau monumen pemeriksaan secara aktif digunakan, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dimiliki Duan Qi. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya menatap Xiao Yao selama beberapa detik dan menentukan apa yang sedang terjadi dengan Duan Qi-nya. Sangat mengejutkan. Gadis ini, siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou tingkat tinggi dan jelas bukan milik klan Xiao. Berpikir tentang beberapa inkonsistensi dengan Sun Er, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun Er yang tersenyum di sebelahnya. Mengangkat bahu, dia mengangguk, Duan keempat. Melihat Xiao Yan mengangguk, senyum di wajah Sun Er melebar dan dia berkata, ini terkait dengan pelatihanmu selama setengah bulan terakhir, kan? Iya, sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak menyangkalnya dan mengembalikan tatapannya ke gulungan sambil bertanya, bagaimana Anda punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang? Aku bosan. Meniru mengangkat bahu Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiao Yan GG belum datang untuk melihat Sun Er. Apa kamu takut kalau Sun Er akan memaksamu mengembalikan uang? Xiao Yan berhenti dan dengan canggung tertawa, kedatangan zaman ritual adalah tahun depan jadi apakah Anda pikir saya punya waktu untuk tidak berlatih? Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih pada Sun Er, ia dengan ringan menepuk kepala Sun Er dan berbisik, mulai sekarang, saya akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er. Mendengar janji Xiao Yan, wajah kecil Sun Er santai. Tapi pembicaraannya dengan Xiao Yan telah membuat setiap orang di aula bermata merah pada Xiao Yan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning sangat jelek dan tangannya melengkung menjadi tinju sebelum bersantai dan kemudian menekuknya kembali. Menjadi cucu dari tetua atas klan, Xiao Ning selalu merasa bahwa dia istimewa. Menuju Sun Er, Xiao Ning sudah, dalam pikirannya sendiri, menetapkannya sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak, tapi melihat istrinya sedang bermain-main dengan orang lain membuat Xiao Ning sangat iri. Yang lebih penting orang yang diganggu Sun Er adalah orang cacat dari klan. Saat amarah melonjak di matanya, Xiao Ning menghela napas besar dan tersenyum tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton dengan senang menyeringai ketika mereka melihat Xiao Ning berjalan menuju Sun Er dan Xiao Yan. Tentu saja, nyengir mereka tidak ditujukan pada Xiao Ning melainkan pada Xiao Yan yang tampaknya tidak tahu apa-apa. Menatap jalur Qi yang digambarkan pada gulungan itu, Xiao Yan menghafal titik-titik tekanan dan jalur Qi yang diperlukan untuk Shattering Rock Hand. Menghela napas, alis Xiao Yan yang awalnya santai berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiao Yan bisa mengamati tindakan semua orang di aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa banyak masalah. Menghela nafas, Xiao Yan menggulung gulungan itu di tangannya. Hehe, Xiao Yan Biaodi, apakah kamu di sini untuk belajar teknik Dou? Apakah Anda memerlukan Biao Ge, saya untuk membantu Anda menemukan beberapa yang berlevel tinggi. Untuk beberapa teknik, saya rasa Anda tidak berhak mengaksesnya.
Tersenyum di depan Xiao Yan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. Xiao Yan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya tapi kurasa aku tidak membutuhkannya sekarang. Oh, hehe, aku lupa, Xiao Yan Biaodi hanya memiliki 3 duan qi sehingga akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan ringan memijat dahinya, Xiao Ning tersenyum. Cemoohan dalam nadanya juga ditampilkan di wajahnya. Xiao Yan menghela nafas lagi, Xiao Ning sengaja mengejeknya. Sebuah kurva sedikit muncul di wajah Xiao Yan sementara dia berkata, aku tahu kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian Sun Er tetapi, harus saya katakan, kamu cukup kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang kejam, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan yang biasanya diam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, sepertinya Xiao Yan Biaodi memiliki pendapat tentang saya. Bagaimana kalau kita menguji keterampilan kita? Ini akan membantu saya melihat seberapa banyak Biaodi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu? Menempatkan gulungannya, Sun Er menatap dingin. Kelopak mata Xiao Ning melompat ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiao Yan. Dengan kecemburuannya yang semakin tinggi, Xiao Ning mengejek, apakah kamu hanya tahu untuk bersembunyi di belakang wanita? Kenapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun lalu? Xiao Yan berjingkat-jingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan dengan emosi menjawab Xian Ning. Sejujurnya, penampilan Xiao Yan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu ramah dengannya, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya bersama, membuat suara jijik tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiao Yan karena tidak peduli seberapa mengerikan bakat Xiao Yan, dia masih putra pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ning menatap Xiao Yan dan dengan dingin berkata, Xiao Yan, kamu tidak lagi jenius seperti kamu 3 tahun yang lalu. Kamu sekarang, cacat. Anda tidak pantas mendapatkan Sun Er, jika Anda seorang pria maka Anda akan pergi sekarang. Atau yang lain, hehe. Meskipun aku tidak bisa melawanmu sekarang, tahun depan, ketika kamu melakukan coming of age ritual, kamu harus menerima tantangan oleh anggota klan. Jika Anda tidak ingin menjadi orang cacat, maka saya sarankan Anda untuk keluar dari sini sekarang dan bersembunyi di tempat terpencil yang miskin di mana Anda akan menjalani sisa hidup Anda. Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya tetapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat datang dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. Baiklah, tahun depan, cobalah untuk mengalahkanku menjadi lumpuh. Mengabaikan tatapan dingin di belakangnya, Xiao Yan memeluk gulungan itu dan memeriksanya dengan manajer Aula Teknik Do. Kemudian, dia bersama Sun Er dengan malas berjalan keluar dari aula sambil mengobrol. Bocah, tunggu saja. Ketika kamu diusir dari klan, aku akan memiliki semua waktu di dunia untuk balas dendam. Tanpa perlindungan pemimpin klan, kau bukan apa-apa. Menyaksikan Xiao Yan yang menghilang, Xiao Ning merasakan amarah yang membakar di dadanya. Seolah ingin menunjukkan dedikasinya, dia menamparkan rak buku di sebelahnya, meninggalkan sidik jari ringan. Setelah meninggalkan aula teknik Do, Xiao Yan pertama-tama menemani Sun Er ke gunung terdekat sepanjang sore sebelum kembali ke kamarnya ketika langit berubah gelap. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, bahu Xiao Yan merosot. Setelah meletakkan gulungannya di atas meja di dekatnya dan minum secangkir teh, dia dengan ketakutan berkata, gadis ini, dia pasti bisa berjalan. Sejarah gadis itu juga tidak normal. Suara tua bergema di seluruh ruangan. Dengan lelah mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao yang seperti hantu, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah guru tahu sejarahnya? Hehe, kurasa aku tahu sedikit, Yao Lao tersenyum tetapi ketika dia melihat pandangan Xiao Yan yang penasaran, dia berkata, jangan tanya. Tidak ada gunanya bagimu sekarang. Jadi, lebih baik jika Anda tidak menyia-nyiakan usaha Anda untuk itu. Apa yang bisa saya katakan adalah bahwa latar belakangnya cukup kuat. Memutar matanya, Xiao Yan memberi Yao Lao jari tengah. Kenapa kamu membawa sampah ini? Apakah Anda pikir Anda punya banyak waktu?
Yao Lao datang ke meja dan membalik-balik gulungan dan terkejut. Sampah! Xiao Yan berteriak, selain Vacuum Hand, aku tidak tahu teknik Do lainnya. Sebelumnya, saya hanya tahu untuk berlatih dengan gelisah dan tidak tahu teknik Do dan hanya teknik Huang level Do yang bisa dipelajari oleh siapapun di klan. Jika saya tidak mempelajari ini, apa yang akan saya gunakan untuk mengalahkan orang lain dalam ritual kedatangan umur? Oh, jadi kamu tidak percaya teknik Do dariku? Yao Lao yang cerdik segera mengerti maksud Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki rencananya terbuka, dia tidak berpura-pura seolah itu bukan rencananya dan malah menatap Yao Lao dengan mata anjing. Apa yang hebat tentang teknik Do? Setelah Anda mempelajari alkimia, orang-orang akan berjuang untuk memberi Anda teknik Do tingkat tinggi. Yao Lao dengan ringan tersenyum dan mengabaikan wajah Xiao Yan yang semakin gelap. Tapi aku butuh teknik Do tingkat tinggi, sekarang. Kata Xiao Yan dengan depresi. Melihat Xiao Yan yang sedih, Yao Lao tertawa riang, bagaimanapun, kamu adalah muridku, meskipun agak menyedihkan. Agar kamu tidak menjadi orang cacat, aku akan mengajarimu sesuatu. Mendengar itu, Xiao Yan bersemangat, dia sangat ingin tahu seperti apa Do teknik yang akan diberikan guru misteriusnya. Meskipun tangan vakummu adalah level Xuan, itu agak lemah untuk teknik di level itu. Karena Do Ki Anda tidak terlalu kuat saat ini, saya akan mengajarkan Anda teknik Do yang ada di tingkat Xuan, tetapi perlu Duan Qi level 5 untuk bisa mempelajarinya. Tingkat apa di tingkat Xuan? Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik Xuan tingkat Xuan lain, mata Xiao Yan menyala dan dia bertanya sambil menjilat bibirnya. Aku pikir itu adalah level Xuan High. Saya ingat bahwa pemilik teknik Do ini memohon saya untuk menerimanya. Meskipun saya tidak begitu tertarik pada hal-hal seperti itu, dia benar-benar gigih jadi saya menerima dan membuat pil untuknya. Kata Yao Lao sembarangan. Sebutan kasualnya membuat teknik Do Xuan level tampak seperti sampah. Tingkat Xuan tinggi. Memohon untuk memberikannya padamu. Beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Teknik yang tingkat keseluruhan. Lebih tinggi dari teknik Do atas di seluruh klan Xiao tidak berharga di mata Yao Lao. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada perbedaan besar ini. Tutup matamu dan fokus, aku akan mengajarkannya padamu. Setelah memesan Xiao Yan, Yao Lao mengulurkan jarinya dan dengan ringan mengetuk dahi Xiao Yan. Dengan sedikit sakit kepala, Xiao Yan merasakan sejumlah besar informasi membanjiri otaknya. Octane Blast, teknik Do High Level Xuan. Teknik Do pertarungan jarak dekat. Fokus pada serangan dan ketika dikuasai, serangan memiliki 8 kekuatan berbeda yang bertumpuk dan kekuatannya sama dengan teknik Do level direndah. Perlahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan dengan cepat membaca informasi baru. Xiao Yan menghela nafas, serangannya sama dengan teknik Do level direndah. Di benua Do Qi, apakah itu teknik Do atau metode Qi? Perbedaan antara teknik level Xuan dan teknik level Di sangat besar. Teknik level Di akan berada pada level yang sama sekali berbeda, namun Octane Blast ini mengklaim bahwa ia dapat menyaingi teknik level Di dengan serangannya. Menelan cidu kering, mata Xiao Yan menjadi kosong. Jika saya benar-benar mempelajari teknik Do ini maka saya mungkin bisa mengalahkan Xiao Ning dengan 4 Duan Qi saya. Jangan terlalu serakah. Meskipun Octane Blast tidak memiliki persyaratan tinggi untuk Do Qi seseorang, ia memiliki korban besar pada tubuh. Teknik ini adalah pertarungan jarak dekat teknik Do dan dengan tangan dan kaki Anda yang lemah, jika Anda benar-benar mencoba menggunakannya. Anda mungkin akan berakhir dengan anggota tubuh patah bahkan sebelum Anda menyentuh lawan. Suara Yao Lao seperti semangkuk air dingin dan menghapus kegembiraan Xiao Yan. Bagaimana saya akan meningkatkan kekuatan tubuh saya? Setelah berhenti, Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Meningkatkan Do Qi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Dengan Do Qi yang lebih tinggi, tubuh akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika Anda ingin melangkah lebih cepat, daripada Anda akan membutuhkan beberapa stimulus eksternal. Mata Yao Lao berbinar dengan kenakalan. Apa? Stimulus eksternal? Menonton Yao Lao yang tersenyum, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Dapatkan dipukuli. Semakin kamu banyak dipukuli maka akan semakin baik. Yao Lao tertawa dingin sementara Xiao Yao memiliki wajah kaku. Di pagi hari, kabut pucat telah menyelimuti puncak sekitarnya dan bertahan lama sekali. Angin lembut bertiup dan tiba-tiba terdengar dengusan fisik. Di belakang puncak, dalam alur tersembunyi,
kedua kaki Xiao Yan dimasukkan ke tanah seperti tunggul pohon. Jari-jari kakinya menempel ke tanah sementara dia menggertakkan giginya bersama dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan di bagian atas tubuhnya yang telanjang bekas luka saling silang. Di belakang Xiao Yan adalah Yao Lao dalam mode roh, bersila di atas batu raksasa. Wajahnya sungguh-sungguh saat dia menatap Xiao Yan mengepalkan giginya untuk melawan rasa sakit dan kemudian telapak tangannya mengayun ke atas dengan lembut. Mengikuti telapak tangan Yao Lao, douki yang berwarna merah terwujud dari telapak tangan Yao Lao. Sama seperti cambuk, itu keras menabrak pundak Xiao Yan, meninggalkan memar yang panjang. Saat sudut mulutnya bergetar hebat, Xiao Yan menghirup udara dingin melalui irisan di antara giginya sebagai tanggapan terhadap rasa sakit. Bahu Xiao Yan mati rasa dan gelombang rasa sakit yang membakar mencapai hatinya. Di bawah rasa sakit yang brutal, Xiao Yan merasakan kakinya melunak, dan hampir jatuh tidak seimbang. Di bawah rasa sakit yang hebat, douki asli yang lemah di dalam Xiao Yan menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir melalui jalur ki dan titik-titik tekanan di bahu Xiao Yan. Helai dingin perlahan meresap ke tulangnya dan diam-diam menguat dalam kemajuan. Lagi. Ketika rasa sakit di bahunya berangsur-angsur memudar, wajah muda Xiao Yan dipenuhi dengan kegigihan dan keras kepala dan berteriak sambil mengepalkan giginya. Melihat ketekunan Xiao Yan, senyum puas muncul di wajah Yao Lao yang layu. Sedikit mengangguk, douki merah terwujud menembak dari telapak tangannya lagi. Bang! 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 Di dalam hutan kecil, saat serangan demi serangan menghantam Xiao Yan, dengusan rendah bersama dengan hit telanjang terdengar. Setiap serangan Yao Lao berada pada titik yang tepat dari daya tahan maksimum untuk tubuh Xiao Yan. Serangan itu tidak akan membahayakan Xiao Yan dengan serius, tetapi masih memberi Xiao Yan rasa sakit semaksimal mungkin. Rasa sakit dari bulu mata douki menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, memaksa wajah Xiao Yan yang masih muda berubah bentuk. Di tubuhnya, dengan ayunan Yao Lao, semakin banyak bekas luka silang yang muncul. Bang! Douki terwujud lainnya meletus dan pasak kayu seperti Xiao Yan akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki yang lemah, dia jatuh lumpuh. Dengan keras terengah-engah, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepalanya untuk membuat senyum kasar. Dia bertanya, "Guru, bagaimana?" "Tidak buruk. Anda mengambil 84 bulu mata douki hari ini. Itu jauh lebih baik daripada ketika Anda mulai setengah bulan yang lalu dan hanya mampu mengambil 9 cambukan." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kilatan kejutan merayap di matanya, dalam setengah bulan terakhir, keuletan yang ditunjukkan Xiao Yan jauh melampaui apa yang semula diharapkan. Sebagai contoh, hari ini, Yao Lao awalnya berpikir bahwa 70 cambukan douki adalah batas Xiao Yan, tetapi yang kemudian bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao tidak bisa tidak mengagumi semangat Xiao Yan. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Lao, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam dan merosot ke tanah. Ketika dia kembali merasa, dia perlahan merangkak kembali dan mengenakan pakaian yang telah dia lepas dan meletakkan di atas batu terdekat. Saat mengenakan pakaian itu, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiao Yan meringis dan menggertakkan giginya. Yao Lao yang transparan berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di dalam cincin hitam. Sebelum menghilang, dia meninggalkan frasa yang telah dia katakan berkali-kali, "Cepat kembali dan merendam dirimu di dalam rendaman eliksir untuk memastikan bahwa darah yang tersumbat tidak meninggalkan luka yang tersembunyi." Xiao Yan mengangguk, setelah selesai mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Setelah Xiao Yan akhirnya berhasil kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit, ia dengan cepat melepas pakaiannya sekali lagi dan melompat ke ember kayu berisi cairan hijau. Cairan es dingin hijau mengurangi rasa sakit dari kulit yang memar dan Xiao Yan perlahan menutup matanya, menikmati cairan yang menenangkan mengalir di kulitnya. Setelah beberapa saat, napas Xiao Yan yang perlahan mulai tenang dan bahkan mendengkur. Setelah pemukulan yang menyakitkan, Xiao Yan tidak bisa menahan kelelahan pada tubuh dan mentalnya dan jatuh tertidur. Ketika Xiao Yan tertidur, cairan hijau itu sedikit beriak dan sedikit energi damai diam-diam menyelinap ke pori-pori terbuka Xiao Yan. Mereka menyapu bulu mata dari darah yang tersumbat dan pada saat yang sama mereka merevitalisasi dan memperkuat otot-otot yang sudah pada batas maksimal. Saat tidur, tubuh Xiao Yan telah diperkuat ke tingkat yang sama sekali baru. Sementara memperkuat dan memperbaiki otot-otot Xiao Yan, cairan hijau perlahan menjadi lebih ringan. Jelas,
Energi dalam cairan itu berkurang. Tidak menyadari berapa lama dia tertidur, Xiaoyan hanya tahu bahwa sinar matahari yang hangat sudah menerangi kamarnya ketika dia bangun. Mengulurkan tubuhnya, tulangnya tiba-tiba mengeluarkan suara berderak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya penuh energi dan kekuatan. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi berteriak, hebat. Ketika Xiaoyan melangkah keluar dari ember kayu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ember rendaman eliksir telah berubah menjadi air transparan dari keadaan awalnya hijau. Ramuanku sudah habis. Menggaruk hidungnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia dengan senang hati menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan kondisi douqinya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan membuka matanya dan tertawa senang, akhirnya, aku di Duan Qi kelima. Untuk mendapatkan 4 Duan Qi dalam waktu setengah bulan dan kemudian 5 Duan Qi dalam 1,5 bulan lagi. Kecepatan luar biasa ini tidak mungkin bahkan untuk Xiaoyan tua. Meskipun pada level yang lebih tinggi, menaikkan Duan Qi seseorang menjadi semakin sulit, melihat kecepatan peningkatan Xiaoyan, itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai Duan Qi level 7 tahun depan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Xiaoyan memiliki cukup rendaman eliksir. Atau yang lain, Xiaoyan pasti akan mati di bawah pemukulan yang ia alami setiap hari sebelum sampai ke level 7 Duan Qi. Lagi pula, tanpa rendaman eliksir, tubuh Xiaoyan yang lemah tidak akan pernah bisa menahan efek berbahaya dari memiliki darah yang tersumbat dan ia akan mati. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan Xiaoyan saat ini adalah membeli lebih banyak bahan untuk rendaman eliksir. Meskipun terdengar sangat mudah, Xiaoyan memiliki sedikit masalah. Dia bangkrut. Duduk di tempat tidurnya, Xiaoyan tertawa pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi yang canggung karena uang. Sambil menghitung, dari yang terakhir kali, saya masih memiliki 900 koin emas tetapi dengan hanya begitu banyak uang, membeli bahan kelas yang sama seperti terakhir kali tidak akan terjadi. Mendukung dagunya, mata Xiaoyan berputar cepat. Tiba-tiba, dia bertanya, Guru, untuk purple bluegrass dan bunga cuci tulang, bisakah kita menggunakan tangkai yang lebih mudah? Tentu, tapi kemudian efeknya akan jauh lebih lemah dan Elixa Foundation yang telah kuperbaiki yang dirancang untukmu. Mengedipkan matanya, Xiaoyan tersenyum, tidak masalah, mari kita gunakan bahan kelas terburuk kali ini. Kelas terburuk, maka efeknya akan mengerikan dan Anda perlu setidaknya setengah tahun untuk sampai ke Duan Qi berikutnya. Suara Yao Lao menunjukkan ketidaksenangannya, dia mungkin mengerutkan alisnya sekarang. Tidak punya cukup uang, pinjam dari gadis itu lagi. Dengan latar belakangnya, bahkan 10.000 koin emas bukan masalah kecil. Mengambil langkah mundur, Anda dapat meminjam dari ayah Anda, mengapa Anda harus menurunkan efektivitas eliksir dan memperlambat kecepatan pelatihan Anda? Mendengar saran Yao Lao, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Anggap saja harga diri saya menghentikan saya melakukannya. Bagaimana saya bisa terus meminjam uang dari seorang gadis? Adapun ayah saya sudah menghindarinya selama 2 bulan sekarang dan jika dia ingin tahu mengapa saya menginginkan uang maka bukankah saya harus mengekspos Anda? Tunggu, Guru. Rendaman eliksir ini, bisakah orang lain memperbaiki atau membuatnya? Tiba-tiba memikirkan sesuatu, alis Xiaoyan melompat dan dia buru-buru bertanya. Hehe. Bocah, di benua Douqi, ada banyak ramuan dan dalam ramuan ini, Anda harus menemukan kombinasi yang keduanya menenangkan energi kekerasan di dalam monster kores dan memperbaikinya sehingga seseorang dapat menyerapnya. Jika Anda hanya mengumpulkan herbal secara acak daripada pemecahan alchemy furnace adalah masalah Anda yang paling sedikit, energinya mungkin akan menjadi bumerang, hehe. Yayasan eliksir ini dibuat setelah bereksperimen selama beberapa tahun. Tentu saja, mungkin ada seseorang yang juga menemukan cara membuatnya dengan keberuntungan tetapi kemungkinan itu terjadi hampir tidak ada. Selain itu, saat penyulingan, kamu harus memastikan bahwa laju sekering, jumlah yang digunakan, dan suhu api sempurna. Anda perlu melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki persepsi jiwa yang luar biasa untuk melakukan itu. Atau yang lain, mengapa Anda berpikir bahwa setiap alkemis membutuhkan guru? Menjadi seorang alkemis yang kuat tidak mungkin tanpa seorang guru yang membimbing Anda. Hanya waktu yang Anda habiskan untuk mencoba kombinasi herbal yang berbeda akan menghabiskan seluruh hidup Anda. Oleh karena itu, saya tidak dapat memasukkan seluruh Douqi Mainland tetapi setidaknya untuk Kekaisaran Jiama,
tidak ada orang lain yang bisa membuat yayasan eliksir seperti milik saya. Pada titik ini, suara Yao Lao menyiratkan sedikit kebanggaan. Terkejut dengan kompleksitas dalam yayasan eliksir yang tampaknya sederhana, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Ketika dia melihat Yao Lao memurnikan rempah-rempah, semuanya tampak begitu sederhana, tetapi sekarang dengan penjelasan Yao Lao, dia menyadari bahwa seni alkimia tidak sesederhana yang dia lihat. Dunia alkimia jelas besar dan misterius. Tidak heran, menjadi seorang alkemis adalah profesi paling terhormat di seluruh Douqi Mainland. Tetapi setelah keterkejutannya, Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan. Guru, saya tidak akan menggunakan yayasan eliksir yang mengerikan untuk berlatih. Sebaliknya, saya ingin menjualnya di pelelangan. Meskipun saya tidak punya banyak sekarang, setelah yayasan eliksir dijual maka saya akan memiliki cukup sedikit dan pada saat itu membeli bahan berkualitas tinggi untuk yayasan eliksir akan sangat mudah, kan? Aku mengerti, tentu. Alkemis menjual pil mereka sendiri bukan berita menarik dan yayasan eliksir berada di level terendah dalam pelatihan kedokteran jadi menjualnya tidak terlalu penting. Setelah berpikir sebentar, Yao Lao berkata dengan sembarangan. Mendengar persetujuan Yao Lao, Xiao Yan dengan cepat mendapatkan apa yang dia butuhkan dan bergegas keluar dari kamarnya. Karena Xiao Yan tidak membutuhkan ramuan berkualitas tinggi, ia dengan ceroboh memilih bunga bluegrass dan bone washing flower yang termudah di apotek dan untuk inti rakasa, ia membawa inti termurah yang bisa ia temukan, inti rakasa mouse kayu hijau. Setelah membeli semua obat, Xiao Yan menemukan lorong tersembunyi dan menyuruh Yao Lao menyaring ramuan itu ke yayasan eliksir. Foundation Elixir kali ini tidak hanya memiliki efek yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya, bahkan memiliki warna yang berbeda. Mulai dari batu giok yang hampir transparan hingga hijau jelek. Setelah menempatkan pil yang berukuran setengah dari kepalan tangan Xiao Yan ke dalam botol jade sementara yang dia beli sebelumnya, Xiao Yan akhirnya menghela napas santai. Setelah menyembunyikan botol giok dengan aman, Xiao Yan meninggalkan gang dan berlari menuju lelang terbesar Wutan City.